Bab 710. Biantara menuturkannya dengan detail. Dia juga mengutarakan pendapatnya mengenai Gyandra dan Raja Kresna. Raja Ararya tertawa setelah mendengar cerita Biantara, lalu berucap dengan sinis. Ibu Suri terlalu tergesa-gesa. Bisa-bisanya dia menyuruh orang buangan kerajaan Nuala merencanakan semua ini. Benar-benar konyol. Biantara menimpali. Raja Ararya, Wira sangat sulit ditebak. Aku saja kesulitan membaca pikirannya. Aku rasa Raja Ararya harus mencari kesempatan untuk menghabisinya. Raja Ararya setuju dengan perkataan Biantara. Dia mengangguk dan berkata, memang orang ini nggak boleh dibiarkan hidup, tapi membunuh Wira bukan hal yang mudah. Aku penasaran, kenapa anggota pasukan bayangan nggak membunuhnya? Bukannya kamu diam-diam mengerahkan beberapa orang untuk menghabisinya? Pasukan bayangan memang berada di bawah kendali Raja Kresna, tetapi Biantara sudah menempatkan mata-mata Raja Ararya di dalam pasukan itu. Perintah rahasia kali ini juga dikeluarkan oleh Raja Ararya. Siapa sangka, rencana ini gagal. Biantara menjelaskan, aku juga nggak tahu kenapa bisa gagal. Walaupun yang pergi hanya beberapa orang, mereka terus beraksi secara diam-diam sehingga nggak akan ketahuan. Selain itu, aku sudah memilih lokasi pembunuhan, yaitu penginapan terakhir di daerah perbatasan. Mereka bertuju melancarkan aksi di tengah malam, jadi mereka bisa membunuh Wira semuanya dalam keadaan lengah. Kalaupun ketahuan, mereka bertuju juga mampu membunuh Wira. Tapi, kenapa bisa gagal? Lanjut Biantara. Raja Ararya juga bingung kenapa rencana ini bisa gagal. Dia berujar, mereka nggak meninggalkan jejak apapun, kan? Kita sudah bersusah payah menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan, jangan sampai ketahuan. Raja Kresna licik sekali, dia nggak memihak siapapun sehingga pemikirannya sulit ditebak. Biantara segera berkomentar, kita nggak meninggalkan jejak apa-apa. Orang-orang yang diutus itu pembunuh yang kita latih secara diam-diam dan bergabung dengan pasukan bayangan. Nggak ada yang tahu identitas mereka. Bahkan, aku sendiri juga nggak tahu supaya nggak ada jejak yang tertinggal. Raja Ararya sangat puas mendengar penjelasan Biantara. Kemudian, Biantara menambahkan, Raja Ararya, tapi ada satu hal yang bermasalah. Masalah apa? Tanya Raja Ararya. Aku rasa Raja Kresna pasti memihak Ibu Suri, jawab Biantara. Raja Ararya tertawa dan menimpali, aku tahu Gyandra memihak Ibu Suri, tapi Raja Kresna nggak mungkin mendukung Ibu Suri. Biantara juga tidak mengerti dengan perkataan Raja Ararya. Raja Kresna memang melakukan beberapa hal secara rahasia, tetapi Biantara merasa setiap kali semuanya berkaitan dengan Ibu Suri. Biantara pun bertanya, kenapa? Aku nggak paham, kenapa Tuan Ararya selalu yakin Raja Kresna nggak memihak Ibu Suri. Raja Ararya tersenyum dan berbisik kepada Biantara. Sementara itu, Biantara tertegun sesaat setelah mendengar ucapan Raja Ararya, lalu berucap. Kalau memang begitu, berarti Raja Kresna nggak mungkin memihak Ibu Suri. Tapi, sikapnya. Raja Ararya menyela, sudah kubilang, Raja Kresna itu licik. Apa kamu pikir dia nggak tahu pasukan bayangan yang dipimpinnya bermasalah? Dia hanya nggak mengungkapkannya. Baik aku, Ibu Suri, atau Raja Byakta, kami semua menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan. Raja Ararya melanjutkan penjelasannya, dia berbuat seperti ini untuk memudahkannya dalam bertindak. Kalau terjadi pemberontakan, dia akan lebih mudah membuat pilihan. Alasan dia nggak punya ambisi besar karena pasukan bayangan kurang kuat dan nggak bisa menandingi kekuatan pasukan kerajaan Agrel. Bahkan, pasukan bayangan juga kalah dari pasukan Gyandra di daerah perbatasan. Sekalipun pasukan Gyandra nggak bisa masuk ke ibu kota dengan mudah, pasukan bayangan tetap saja lebih lemah dari pasukan Gyandra. Selain itu, sebagian besar anggota pasukan bayangan juga tersebar di berbagai negara. Mengenal Raja Byakta, dia menguasai keuangan negara. Raja Byakta juga ambisius, takutnya dia sudah melatih kekuatan hebat dengan menghabiskan uang yang banyak secara diam-diam, lanjut Raja Ararya. Raja Ararya menyipitkan matanya. Biantara pun mengangguk mendengar kata-kata Raja Ararya, lalu berujar. Tenang saja, Raja Ararya. Ibu kota ada di dalam kendali pasukan kerajaan Agrel. Raja Ararya tertawa dan menimpali, benar. Selama ibu kota ada di dalam kendali pasukan kerajaan Agrel, kita ada di posisi yang menguntungkan. Memangnya kenapa kalau punya pasukan di daerah perbatasan? Mereka juga nggak bisa masuk ke ibu kota. Bab 711. Memangnya kenapa kalau dia memiliki kekayaan dan kemampuan? Dia bahkan nggak sebanding dengan pasukan kerajaan Agrel. Jadi, kali ini, kerajaan Agrel cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Ucap Raja Ararya dengan sangat percaya diri. Jika dibandingkan dengan mereka, kekuatannya yang paling mengerikan. Pasukan kerajaan Agrel bertanggung jawab atas seluruh ibu kota. Mereka ada di setiap jalanan. Semua orang di istana maupun rakyat biasa berada dalam pengawasan mereka. Begitu mereka memberontak, Raja Ararya akan mengendalikan pemerintahan. Keesokan harinya, Wira bangun dan makan sarapan. Perayaan di istana akan dimulai pada siang hari. Wira memanfaatkan waktu luang untuk mulai menyusun rencana. Saat ini, tidak banyak benda yang bisa digunakan, tetapi ada beberapa benda yang di luar dugaannya. Sementara itu, Biantara sudah menunggu di luar sedari tadi. Tuan Biantara, aku hanya akan pergi ke istana.
Aku sungguh nggak enak hati harus membiarkan pejabat sepertimu datang menjemputku, ucap Wira sambil tersenyum. Di belakangnya ada Danu dan Mandra. Mereka berdua boleh ikut memasuki istana. Lagi pula, banyak pejabat yang akan menghadiri perayaan ini. Tuan Wahyudi jangan sungkan, ini sudah menjadi tugasku. Silakan, sahut Biantara. Kemudian, mereka naik kereta kuda dan memasuki istana. Saat ini, Wira melihat 4 keluarga kerajaan dan beberapa orang yang dia kenal, yaitu Rendra dan Dewina. Sementara itu, Dewina menatap Wira sambil tersenyum. Dia mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tuan Wira, begitu melihat Wira, Rendra dan Solomon bergegas menyapanya. Wira menghampiri mereka dan berbasa-basi sejenak, lalu berbisik. Bantu aku sampaikan pesan pada Raja Kresna. Katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya untuk memastikan beberapa hal. Rendra tersenyum tipis dan segera mengangguk. Setelah itu, Wira kembali ke tempat duduknya. Di sebelahnya ada Biantara. Pria ini benar-benar selalu berwaspada terhadap Wira. Tidak lama kemudian, hampir semua orang telah tiba. Sementara itu, Senia membawa Kaisar Cilik ke aula utama dan duduk di singgasana. Rakyat yang terkasih, jangan sungkan-sungkan. Hari ini adalah perayaan Kerajaan Agrel. Semuanya silakan nikmati acaranya, ujar Senia sembari mengangkat gelas. Sebuah perayaan tidak boleh membosankan. Ibu Suri, saya punya saran. Bagaimana kalau kita mengadakan adu teknik perang? Sahut seseorang. Mendengar ini, Senia seketika mengangguk seraya menjawab. Tentu saja, orang itu tersenyum sembari berkata dengan lantang. Saya adalah jenderal di bawah komando Raja Tanui, saya bersedia bersaing dengan kelompok utusan kerajaan Nuala. Mohon Ibu Suri memberi izin. Begitu ucapan ini dilontarkan, Wira tertegun sejenak, lalu tersenyum dan tidak memedulikan hal tersebut. Sementara itu, raut wajah Ibu Suri sontak berubah. Dia mengernyit dan bertanya. Kamu mau adu teknik perang dengan para utusan kerajaan Nuala? Bab 712. Semua orang melihat ekspresi Senia yang sedikit berubah. Mereka berpikir bahwa Senia agak keberatan. Sementara itu, Biandra berbicara. Ibu Suri, kerajaan Nuala selalu memerintah negara dengan teknik perang. Mereka sangat hebat, contohnya Dirga dan Yuda. Saya yakin Wira datang kemari bersama dengan para petarung hebat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk beradu dengan mereka, bukankah begitu? Begitu mendengar perkataan Giandra, raut wajah Senia menjadi muram. Namun bagaimanapun juga, Wira sedang bersandiwara, dia pun tersenyum sembari menimpali. Karena Raja Tanui begitu antusias, kami akan menerima pertarungannya. Danu. Begitu namanya dipanggil, Danu pun melangkah maju. Kalau begitu, kita adakan adu teknik perang untuk bersenang-senang tapi, nggak boleh ada pertumpahan darah di perayaan hari ini. Apa semuanya mengerti? Ucap Senia dengan dingin. Mendengar ini, jenderal itu segera menyahut. Baik. Dia menghunus pedangnya dan langsung berjalan ke tengah-tengah, lalu berseru. Perkenalkan dirimu. Danu meliriknya sekilas dan berkata dengan sinis. Kalau mau bertarung, bertarung saja. Aku malas untuk bicara omong kosong denganmu. Sombong sekali. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Seru jenderal dengan marah. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah Danu. Sementara itu, Wira sama sekali tidak khawatir dengan kemampuan Danu, apalagi Danu memiliki pedang treksa yang sangat tajam. Jenderal itu sama sekali bukan tandingan Danu. Dia adalah seorang jenderal yang berani dan kuat. Tapi, melihat Tuan Wahyudi begitu yakin, sepertinya Danu nggak akan kalah, kata Biantara. Tuan Biantara bercanda saja. Bagaimana aku bisa tahu siapa yang akan menang dan kalah? Aku hanya nggak mau merusak kesenangan semua orang saja, timpal Wira sambil tersenyum tipis. Kedua orang ini telah bertarung di aula utama. Jenderal itu cukup hebat, sementara Danu masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, Danu juga mengetahui rencana Wira, jadi dia tentu ingin mengalahkan jenderal itu. Dengan mempermalukan Raja Tanui, sandiwara ini baru akan terlihat lebih nyata. Oleh sebab itu, Danu seketika berteriak sembari menebaskan pedang treksa dengan kuat. Melihat ini, raut wajah jenderal berubah drastis. Dia segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Tiba-tiba, terdengar suara yang tajam. Pedang milik jenderal itu terbelah, sementara pedang treksa milik Danu mendarat beberapa sentimeter dari leher jenderal itu. Menyerahlah, teriak Danu sambil mencibir. Dia menatap jenderal itu dengan jijik, lalu menarik pedangnya. Sialan, kamu curang karena menggunakan pedang berkualitas tinggi. Pekik jenderal itu mencari alasan. Begitu ucapan ini dilontarkan, siapapun tahu bahwa peserta boleh memilih senjata sendiri dalam adu teknik perang. Jika sudah kalah berarti harus menerima kekalahan. Jika saat pertarungan tadi kepalanya ditebaskan, jenderal itu tidak mungkin bisa mengatakan Danu berbuat curang. Kalau sudah kalah, terima saja kekalahanmu. Apa bawahan Raja Tanui adalah orang yang sama sekali nggak bisa menerima kekalahan. Sela Ibu Suri sembari mendengus dingin. Sementara itu, Giandra juga marah. Dasar nggak berguna, cepat kembali. Raut wajah jenderal itu sangat muram. Lantaran sudah merasa sangat malu, dia kembali ke belakang dan tidak mengatakan apa-apa. Ibu Suri, Raja Tanui, pertarungan ini bukan untuk menunjukkan kehebatan yang sebenarnya, tapi hanya untuk bersenang-senang.
Semoga hal ini tidak merusak hubungan kita semua, ujar Wira dengan perlahan sambil tersenyum. Bab 713. Begitu mendengar ucapan ini, Diandra hanya mendengus dingin. Sementara itu, Senia tersenyum dan menimpali, nggak apa-apa. Lagi pula, ini hanya untuk bersenang-senang saja. Saat ini, ada seseorang yang tiba-tiba berkata, Ibu Suri, adu teknik perang sudah selesai. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dengan berpuisi? Lagi pula, tidak baik untuk mengangkat senjata di perayaan besar ini. Senia tersenyum saat mendengar saran ini. Dia mengangguk sembari berucap, boleh juga, tapi sepertinya kurang menarik. Bagaimana kalau adu berpuisi? Pemenang akan mendapatkan hadiah. Rakyat yang terkasih, bagaimana menurut kalian? Begitu ucapan ini dilontarkan, para pegawai sipil seketika sangat bersemangat. Ide Ibu Suri sangat bagus. Senia tersenyum sembari berkata. Baiklah, mari kita mulai. Mendengar ini, Wira mengedip-ngedipkan matanya. Sepertinya ini adalah kesempatan yang tepat bagi dirinya untuk melakukan lamaran. Senia benar-benar percaya pada Wira. Dia membiarkan Wira untuk melakukan lamaran di hari perayaan jika Wira menang. Hanya saja, bagaimana Senia bisa begitu yakin bahwa Wira akan menang? Semua pejabat sipil mulai membuat puisi. Banyak puisi mereka yang sangat luar biasa. Sementara itu, Wira hanya diam dan sedang menunggu kesempatan yang tepat. Dia yakin pasti ada seseorang yang akan memberinya kesempatan tersebut. Kalaupun tidak ada, Wira akan membuat kesempatan untuk dirinya sendiri. Tuan Biantara, aku dengar kamu memiliki bakat sastra yang luar biasa. Kenapa nggak membacakan satu puisi? Tanya Wira sambil tersenyum. Biantara tertawa sejenak, lalu menjawab. Tuan Wahyudi, aku mana berani berpuisi di hadapanmu. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri saja. Wira tersenyum sembari berucap. Tuan Biantara jangan bicara seperti itu. Aku hanya sedikit suka berpuisi saja. Aku juga suka wanita cantik dan puisi yang indah. Ketika mengatakan ini, suara Wira terdengar cukup keras. Ucapan ini tidak hanya terdengar oleh Biantara, tetapi juga terdengar oleh orang-orang besar di sekitarnya, bahkan keempat raja. Aku sudah lama mendengar tentang Tuan Wira, biasanya dipanggil sebagai Tuan Wahyudi. Tuan terkenal dengan puisi yang indah, sastra yang tak tertandingi, dan keromantisan. Bagaimana kalau hari ini Tuan Wahyudi bacakan satu puisi untuk kita? Ujar seseorang yang duduk di sebelah Biantara. Akan tetapi, ada sedikit ledekan dalam ucapan tersebut. Mendengar ini, Biantara sontak mengernyit. Jelas sekali dia seperti menyadari sesuatu. Sementara itu, Wira tersenyum menyeringai karena benar-benar ada orang yang bertindak sesuai rencananya. Wira berkata seperti itu barusan untuk membuat orang lain memaksanya untuk membuat puisi. Senia tersenyum sembari berkata, Wira, aku juga pernah mendengar puisimu. Kenapa kamu nggak beradu puisi dengan para pejabat sipil kerajaan Agrel? Wira tertawa sejenak, lalu segera menangkupkan kedua tangannya sambil menjawab. Karena kalian suka mendengar puisi saya tentu saja merasa terhormat. Saya telah menulis banyak puisi selama ini. Seperti yang saya katakan, aku suka wanita cantik, bir yang enak, dan puisi yang indah. Hari ini, saya akan membuat puisi untuk wanita cantik. Ketika mengatakan ini, Wira berdiri sambil memegang gelas bir. Dia merenung sejenak, lalu mulai membacakan puisi. Kamu bagaikan angsa putih, yang berenang di tengah danau. Oh wanita cantik, dambaan hatiku. Paras ayumu, menggetarkan sanubariku. Oh wanita cantik, membuatku rindu. Sepanjang waktu, aku memikirkan dirimu. Setiap waktu, hanya kamu yang ada di benakku. Senyuman manismu, mendamaikan jiwaku. Oh wanita cantik, merdu suaramu. Lantunan indahmu, selalu buatku candu. Oh wanita cantik, aku ingin memilikimu. Setelah mengakhiri puisinya, Wira menghabiskan segelas bir dalam satu tegukan. Pilihan kata yang ada di dalam puisi ini benar-benar cocok. Sementara itu, semua orang sontak terkejut begitu mendengar puisi tersebut. Mereka belum pernah mendengar puisi seindah ini. Bahkan, Senia juga tercengang. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Wira tersenyum sembari berucap. Bakatku dalam berpuisi sangat buruk, tolong semuanya jangan memedulikannya. Bab 714. Begitu Wira selesai berbicara, dia tersenyum dan segera duduk di tempatnya. Mereka bebas menulis puisi. Apabila bisa menulis sesuatu yang lebih baik dari ini sedikit pun, Wira akan mengaku kalah. Saat ini, semua orang amat tercengang. Puisi Wira benar-benar luar biasa. Kamu bagaikan angsa putih, yang berenang di tengah danau. Oh wanita cantik, dambaan hatiku. Terutama kedua kalimat ini, penggunaan diksinya sungguh luar biasa. Oh wanita cantik, dambaan hatiku, puisi yang bagus. Wira, kamu benar-benar berbakat dalam sastra. Puji Senia. Saat ini, dia benar-benar terkesan dengan puisi Wira, terutama kedua kalimat ini yang memicu kehebohan. Wira buru-buru menggeleng, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, Yang mulia, Anda sudah terlalu memuji hamba. Akan tetapi, Senia yang mendengar perkataannya malah tertawa. Kemudian, dia memandang para pejabat yang hadir dan berkata, Para menteri sekalian, apakah ada di antara kalian yang ingin menandingi puisi Wira? Begitu Senia melontarkan kata-kata itu, semua orang langsung terkejut. Puisi ini benar-benar luar biasa, lantas apakah ada yang berani bersaing?
Itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Wira tampak tersenyum sinis. Puisi ini adalah salah satu dari 10 puisi yang paling berpengaruh di dunia. Ingin bersaing dengannya, benar-benar lelucon. Setelah melalui banyak peradaban, di mana melahirkan banyak karya sastra, hanya ada 10 puisi yang terpilih sebagai puisi paling berpengaruh di dunia. Salah satu di antaranya adalah puisi ini. Ini bukan sesuatu yang bisa ditulis dengan sembarangan. Wira tahu bahwa dia pasti akan menang. Setelah Senia mengatakan hal itu, semua orang di sana menjadi ragu. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka bukan orang bodoh dan tahu betul betapa luar biasanya puisi ini. 4 kalimat di antaranya adalah karya yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka mampu bersaing dengan puisi seperti ini? Baik Gyandra, Raja Kresna, Raja Byakta, Raja Ararya, maupun Biantara, raut wajah mereka tampak berubah sekarang. Jelas, mereka merasa kesal karena Wira mencuri perhatian dengan cara seperti ini. Akan tetapi, orang lain tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar kesal atau hanya berpura-pura. Pada saat ini, Senia memandang Wira dan langsung berkata, Tuan Wahyudi, puisimu sungguh luar biasa. Karena nggak ada yang berani bersaing denganmu, itu artinya kamu menang dengan puisi ini. Meskipun kamu adalah duta negara lain, seperti yang kukatakan sebelumnya, akan ada hadiah besar. Jadi, silakan sebutkan keinginanmu. Ketika Senia berkata demikian, Wira tampak sangat bersemangat dan segera bangkit. Kemudian, dia berkata dengan jujur. Yang mulia, hamba memang mempunyai satu permintaan. Suara Wira terdengar sedikit tegang. Begitu mendengar ini, Senia langsung menganggukkan kepalanya. Nggak apa-apa, katakan saja padaku. Kalau memungkinkan, aku akan memenuhi keinginanmu. Ucap Senia seraya tersenyum. Ini adalah kesepakatan yang sudah mereka bahas semalam. Wira berpikir sejenak, lalu langsung berkata. Hamba ingin berbaikan dengan Raja Tanui. Kata-kata ini membuat Senia tertegun sejenak, tetapi dia segera memahami maksud Wira. Awalnya, dia mengira bahwa Wira akan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tidak disangka, pria itu malah mengubah rencana mereka. Namun, ini bukan masalah besar. Senia menoleh ke arah Gyandra dan tak kuasa bertanya. Berbaikan, bagus sekali. Aku sangat senang karena kamu memiliki hati yang besar. Bagaimana menurutmu, Gyandra? Gyandra memicingkan matanya, lalu melirik ke arah Wira dan Senia. Situasinya tampaknya agak berbeda dengan apa yang dia tahu. Apa yang telah terjadi. Namun, bab 715. Senia memberitahunya bahwa dia perlu berperan seolah-olah sangat membenci Wira. Itu sebabnya, Gyandra langsung menjawab. Yang mulia, bagaimana mungkin hamba bisa memaafkan pembunuh ayah hamba? Kalau hamba melakukannya, bukankah hamba akan menjadi anak paling durhaka? Suara Gyandra memang terdengar pelan, tetapi setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung tercengang. Ini adalah kedua kalinya Gyandra berani membantah Senia. Apakah pemuda ini memiliki jiwa pemberontak? Mereka semua tampak terkejut, tetapi Raja Ararya dan Raja Byakta hanya tersenyum dan memandang Gyandra dalam diam. Mereka tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Senia mendengus dingin dan tidak lagi bersuara. Perkataan Gyandra memang benar, memang sulit untuk dimaafkan. Itu sebabnya, Senia juga tidak ingin berbicara lebih banyak dan memicu kritik dari orang lain. Yang mulia, karena Gyandra tidak bersedia, kalau begitu, hamba akan mengajukan permintaan yang lain, ucap Wira. Dia tahu jelas bahwa Gyandra tidak akan setuju, jadi dia hanya mengajukan permintaan tadi sebagai upaya untuk mengecoh orang lain. Senia tampak mengangguk, lalu berkata dengan santai. Boleh, karena Gyandra nggak setuju, Wira, kamu bisa meminta hal lain. Wira pun melanjutkan dengan nada serius. Alasan hamba datang ke sini, dengan bersedia menjadi duta dan menulis puisi ini, sebenarnya demi seseorang. Hamba, selalu mendambakan orang ini dan tak bisa tidur nyenyak. Hati hamba telah dicuri olehnya. Jadi, hamba memohon kepada Yang Mulia untuk mengizinkan hamba menikahi wanita itu. Usai Wira berkata demikian, dia bahkan menunjukkan sikap hormat dengan membungkuk hampir 90 derajat. Tindakannya itu terkesan sangat tulus. Begitu kata-kata ini dilontarkan, semua orang yang ada di sana sontak tercengang. Situasi apa ini? Senia cukup terkejut. Wira sama sekali tidak perlu berpikir panjang untuk berbohong di depan umum. Dia langsung melakukannya begitu saja. Senia segera menanggapi Wira dengan bertanya. Wira, siapa wanita yang kamu maksud? Bisa-bisanya dia membuat seorang Tuan Wahyudi begitu menyukainya dan melakukan banyak hal deminya. Aku jadi penasaran. Sementara itu, Dewina yang duduk di belakang tidak bisa kata-kata. Pria ini, benar-benar tidak tahu malu. Yang mulia, wanita itu adalah Nona Dewina. Hamba memang jarang berinteraksi dengannya, tapi pesonanya sudah cukup untuk membuat hamba terpikat. Hamba mungkin terkenal sebagai pria hidung belang, tapi ketika mencintai seorang wanita, hamba akan melindunginya dengan sepenuh hati. Mohon Yang Mulia merestui pernikahan kami. Wira langsung mengungkapkannya secara terbuka. Semua orang dapat mendengar perkataannya dengan jelas. Akan tetapi, Raja Kresna yang mendengar perkataannya sontak menepuk meja dengan keras. Kurang ajar, beraninya seorang duta sepertimu ingin menikahi wanita dari kerajaan Agrel. Wira, kamu sungguh bernyali.
Maki Raja Kresna. Dia pun ikut bersandiwara dengan baik, tetapi ekspresinya benar-benar serius. Akting Raja Kresna cukup mengesankan. Raja Kresna, hamba sudah jatuh cinta kepadanya. Mohon Yang Mulia Ibu Suri mengizinkan pernikahan kami, ucap Wira segera. Akan tetapi, Senia malah menarik napas dalam-dalam dan tidak segera berbicara. Sementara itu, Raja Kresna bangkit dari kursinya dan tiba-tiba berlutut di lantai. Yang Mulia, hamba telah mengorbankan Dewina sejak usianya masih muda dan mengirimnya ke kerajaan Nuala sebagai pion. Meskipun hamba sangat senang melihat dia kembali, hamba tidak ingin dia menikah jauh-jauh ke kerajaan Nuala. Jadi, mohon Yang Mulia menyuruh Wira untuk meminta hal lain saja, ucap Raja Kresna. Perkataannya ini terdengar bijak, tanpa adanya sesuatu yang salah. Namun, Wira malah lagi-lagi melanjutkan. Yang Mulia, Anda yang menyuruh hamba untuk mengajukan permintaan. Apalagi, permintaan hamba juga tidak keterlaluan. Selain itu, hamba dan Nona Dewina sudah pernah tidur bersama. Bab 716. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, Wira hanya bisa mengatakan hal tersebut. Namun, begitu kata-kata ini dilontarkan, Dewina merasa sangat tertekan. Hanya saja, sebenarnya dia tidak pernah membenci Wira. Pada malam saat mereka berjalan-jalan di tepi danau, apabila Wira benar-benar menginginkan tubuhnya, Dewina tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya. Sebab, saat itu perintah dari Senia adalah untuk menarik Wira ke pihak mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Jadi, kalaupun harus melibatkan dirinya secara fisik, Dewina tetap akan melakukannya demi misi tersebut. Saat ini, ketika Senia dan para pejabat mendengar pernyataan Wira, mereka semua tampak terkejut. Wira terlalu berani. Banyak di antara mereka yang memilih untuk tetap tenang. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. Banyak orang telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Dewina di kerajaan Nuala. Dia memang menjadi diva di rumah bordil Vion, tetapi bukankah itu hanya sebuah posisi? Justru aneh apabila Dewina masih perawan. Kamu, dasar bajingan, maki Raja Kresna yang kesal. Sementara itu, Senia merenung sejenak dan akhirnya berkata, Sudahlah, Raja Kresna, aku tahu bahwa kamu sangat menyayangi putrimu, tapi menurutku di dunia ini nggak ada satu pria pun yang benar-benar ingin menikahi Dewina. Jadi, aku akan mengizinkan pernikahan ini, anggap saja merestui sepasang kekasih. Bagaimana? Perkataan ini membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Raut wajah Raja Kresna bahkan menjadi sangat suram. Dia memilih untuk tidak berbicara dan duduk kembali. Akan tetapi, semua orang dapat merasakan amarah dalam hatinya. Raja Kresna hanya tidak mengungkapkannya saja. Dewina, apakah kamu keberatan dengan pernikahan ini? Tanya Senia seraya menatap ke arah Dewina. Wanita itu melirik ayahnya yang terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa mengangguk sembari berkata, Hamba bersedia. Dewina memang mengucapkan dua kata ini, tetapi siapapun bisa merasakan keengganan dalam hatinya. Namun, mereka tidak berani banyak berbicara dan hanya tersenyum. Masalah ini pun berlalu begitu saja. Wira juga merasa cukup senang karena berhasil menyelesaikan tugasnya. Tak lama kemudian, perjamuan telah berakhir. Setelah Senia pergi, banyak duta yang datang untuk mengucapkan selamat kepada Wira. Rendra juga datang dan berbicara pelan. Orang itu sudah setuju. Dia akan mencarimu malam ini. Setelah mendengar itu, Wira hanya mengangguk tanpa berkomentar apapun. Usai meninggalkan tempat itu, Wira langsung menuju istana. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan cukup rapi hari ini dan dapat dianggap telah mencapai sesuatu. Saat ini, Wira menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan sabar di ruang kerja. Di tengah malam, seiring terdengarnya suara, Wira pun membuka matanya. Danu dan Mandra yang berdiri di belakangnya juga mendengar suara itu. Mereka pun segera berjaga-jaga dengan melihat ke arah pintu. Segera setelah itu, pintu ruang kerja tampak terbuka dan Raja Kresna berjalan masuk. Pada saat ini, Mandra dan Danu memuji secara serempak. Kemampuan yang hebat. Wira juga segera berdiri. Dia menangkupkan tangan, lalu menyapa sambil tersenyum. Raja Kresna mengangguk dengan ekspresi yang tampak tenang, lalu dia berkata, Ada apa kamu memanggilku di tengah malam seperti ini? Wira mengangguk dan langsung bertanya, Tentu saja ada urusan penting. Raja Kresna, aku ingin tahu, apakah identitas anggota pasukan bayangan sangat rahasia? Bab 717. Begitu mendengar perkataan Wira, Raja Kresna sontak menjawab seraya mengangguk. Benar, itu memang sangat rahasia. Kadangkala, bahkan aku sendiri nggak tahu siapa saja yang merupakan anggota pasukan bayangan. Inilah aturan dari pasukan bayangan, nggak akan ada satu orang pun yang tahu daftar lengkap semua anggota pasukan bayangan. Jadi, pasukan bayangan akan selalu aman dan selalu ada orang yang melakukan tugasnya. Jelas Raja Kresna. Perkataannya membuat Wira terkejut. Setelah itu, Wira pun mengeluarkan 7 lencana yang melambangkan pasukan bayangan. 7 orang ini mencoba untuk membunuhku. Aku ingin tahu apakah ada anggota lain di pasukan bayangan yang mengetahui identitas mereka. Tanya Wira. Begitu mendengar pertanyaannya, Raja Kresna menjawab dengan yakin, nggak ada. Aku bahkan, nggak mengenali ke-7 orang ini. Wira mengedipkan mata seraya bertanya. Seharusnya, wajar kalau kamu nggak tahu, kan?
Bukannya kamu mengatakan bahwa identitas anggota pasukan bayangan sudah bocor? Mungkin saja ada campur tangan dari orang lain. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku begitu nggak berguna? Aku hanya berpura-pura. Aku tahu jelas siapa yang merupakan bawahan siapa, juga apa yang mereka lakukan, ucap Raja Kresna sambil tersenyum dingin. Wira cukup terkejut melihat reaksinya. Raja Kresna menjelaskan. 7 orang ini muncul tanpa sepengetahuanku. Tapi, perintah rahasia ini memang berasal dari Biantara. Dia berasal dari kubu Raja Ararya. Mereka menyusupkan seseorang di tingkat kolonel ke dalam pasukan bayanganku. Setiap kata dan tindakan orang ini diawasi oleh 20 orang. Bahkan, selir dari orang itu adalah anggota pasukan bayanganku. Raja Kresna melanjutkan, nggak ada yang tahu pasti jumlah dari anggota pasukan bayangan, itu hanyalah apa yang aku umumkan secara publik. Tapi, aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa yang berada di dalam pasukan bayangan. 7 orang ini direkrut secara mendadak. Mereka belum resmi menjadi anggota dan hanya sedikit yang tahu tentang mereka. Bukan hanya itu, mereka bahkan selalu tinggal di luar kota, timpal Raja Kresna. Setelah mendengar perkataan Raja Kresna, Wira pun terkejut dan mengangguk. Dia segera berkata, kalau begitu, Tuan, bisakah kamu meminjamkanku 7 orang yang kuat? Aku menginginkan orang-orang yang tak kenal takut. Begitu kata-kata ini dilontarkan, Raja Kresna sontak mengernyit dan menjelaskan. 7 orang sudah lumayan banyak, tapi kamu bahkan menginginkan yang tak kenal takut. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tahu bahwa kamu sedang berada di ibu kota dan di bawah kendali pasukan kerajaan Agrel? Ada orang yang selalu mengawasi di setiap sudut. Kalaupun aku meminjamkan 7 orang kepadamu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu nggak akan bisa melakukan banyak hal. Jelas Raja Kresna. Perkataan Raja Kresna bukanlah candaan. Kekuatan pasukan kerajaan Agrel memang sangat menakutkan. Wira memicingkan matanya dan merasa cukup terkejut, tetapi dia tahu bahwa ini adalah hal yang normal. Jangan khawatir, aku bukan ingin melakukan sesuatu. Aku hanya ingin meminjam identitas mereka saja, jelas Wira sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan bawahannya sendiri yang mengambil risiko. 7 orang ini kemungkinan besar akan tewas setelah misi mereka berakhir, tetapi itulah yang Wira inginkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Raja Kresna. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak sangat terkejut. Wira jelas ingin melakukan sesuatu dengan meminjam 7 anggota pasukan bayangan yang tak kenal takut. Meskipun tidak dilakukan oleh Wira di ibu kota ini, dia tetap ingin apa yang bisa mendengarnya. Aku ingin membunuh Biantara. Jawab Wira. Raja Kresna sangat terkejut mendengarnya. Membunuh Biantara. 7 orang ini mungkin sudah mati sebelum bisa mendekati Biantara. Juga, apa kamu tahu siapa Biantara? Dia adalah ahli bela diri yang sangat berbakat di antara yang terbaik di dunia ini. Kalau kamu ingin menukar nyawa 7 orang dengan nyawa Biantara, itu benar-benar tindakan yang sangat bodoh, jelas Raja Kresna. Akan tetapi, Wira malah tersenyum. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku nggak akan membunuhnya sendiri. Aku akan membuat Raja Ararya yang melakukannya. Perkataan Wira membuat Raja Kresna terkejut. Dia pun menatap Wira sembari tak kuasa bertanya. Apakah kamu memiliki rencana? Wira tersenyum, lalu mulai menjelaskan rencananya. Mereka duduk bersama di dalam ruangan dengan lilin yang menyala sepanjang malam. Saat fajar tiba, Raja Kresna akhirnya pergi sembari tersenyum. Bab 718. Malam itu, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Namun, keesokan harinya, sebuah amplop telah diletakkan di atas meja kerja Raja Ararya. Saat itu, Raja Ararya baru kembali ke ruang kerjanya. Begitu masuk, dia mendapati sebuah amplop di atas mejanya. Raut wajahnya tampak sedikit berubah. Dia keluar dari ruangan untuk bertanya pada pengawal di pintu masuk. Apa kalian melihat ada orang yang masuk ke ruang kerjaku? Yang mulia, kami tidak melihat siapapun, jawab pengawal di pintu. Setelah mendengar itu, Raja Ararya kembali ke ruang kerjanya dan mengambil surat tersebut. Setelah ragu sejenak, dia pun membuka amplopnya. Saat melihat isi surat itu, ekspresinya langsung berubah. Biantara berkhianat, dia berkomplot dengan Ibu Suri. Harap berhati-hati, Yang Mulia. Kurung siku tutup. Surat ini hanya berisi satu kalimat, tetapi kata-kata itu membuat Raja Ararya terkejut. Dia mengernyit dan segera berkata, trik yang amat buruk. Usai berkata demikian, Raja Ararya segera membakar surat tersebut, lalu berseru. Pengawal, suruh Gilang datang. Setelah itu, pengawal yang selalu siap sedia di luar segera mematuhi perintahnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjalan masuk dan menyapa dengan hormat. Ayah, kamu memanggilku. Orang yang datang tak lain adalah putra Raja Ararya, Gilang. Gilang, tadi ayah menerima surat yang entah dikirim oleh siapa. Di dalamnya, tertulis bahwa Biantara berkhianat dan berkomplot dengan Ibu Suri. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tanya Raja Ararya secara langsung seraya menatap putranya. Gilang sontak mendengus dingin, lalu berkata, Ayah, ini sangat jelas adalah trik orang lain. Jangan mempercayainya. Raja Ararya mengangguk setuju dengan pendapat putranya. Biantara telah setia mengabdi selama bertahun-tahun dan mengawasi pasukan kerajaan Agrel. Dia tidak mungkin akan berkhianat.
Namun, Raja Araria masih sangat bingung. Siapa yang akan mengirimkan surat ini kepadanya? Gilang, meskipun ayah juga nggak percaya bahwa Biantara akan berkhianat, tapi ayah sangat kebingungan. Siapa yang bisa mengantarkan surat ini kepadaku dengan mudah? Menurutmu, apakah Ibu Suri, Giandra, Raja Kresna, atau Raja Byakta? Tanya Raja Araria dengan tatapan penuh keraguan. Setelah mendengarkan ayahnya, Gilang pun merenung sejenak sebelum menjawab perlahan. Meskipun Ibu Suri cukup hebat, dia selalu dikenal sebagai sosok yang lemah. Para pejabat sipil dan militer tunduk kepadanya. Tapi, dia sebenarnya nggak memiliki kekuatan yang besar. Gilang menimpali. Meskipun mendiang Raja Tanui sangat setia kepadanya dulu, kini dengan adanya Wira, Giandra juga sudah mulai menunjukkan sikap yang berlawanan. Dia sudah berulang kali berselisih dengan Ibu Suri. Memang benar masih memungkinkan, tapi Giandra hanya memiliki pengaruh di perbatasan. Dia seharusnya nggak memiliki kekuatan untuk melancarkan operasi semacam ini di dalam ibu kota. Kalau Raja Kresna, meskipun dia memimpin pasukan bayangan, ada banyak bawahan kita yang bergabung menjadi anggotanya, jelas Gilang. Menurutku seharusnya bukan dia yang melakukan ini. Jadi, aku curiga bahwa Raja Byakta mungkin adalah dalang di balik semua ini. Saat Gilang selesai berbicara, Raja Araria tampak mengangguk. Pendapatmu sama denganku. Kemungkinan besar ini adalah ulah Raja Byakta. Alasan Raja Araria memiliki pemikiran ini sebenarnya sangat sederhana. Senia tidak memiliki kemampuan tersebut, begitu pula dengan Giandra. Raja Kresna mungkin memiliki kemampuan itu, tetapi dia selalu bermain aman. Dia bahkan tidak pernah menyerang Raja Araria saat dia terlibat dalam masalah. Saat Raja Araria berkuasa, dia juga tidak pernah mendekatinya. Selain itu, dia pasti tidak akan tunduk kepada Senia, apalagi ada masalah tentang rahasia itu. Satu-satunya orang yang pantas dicurigai adalah Raja Byakta. Dia sangat kaya raya. Apabila benar-benar memiliki niat, Raja Byakta mungkin bisa menempatkan seseorang di kediamannya. Raja Araria merenung sejenak, lalu berkata, abaikan saja, periksa Ayan di kediaman kita dengan ketat. Kita harus mengungkap siapa mata-mata yang bersembunyi di kediaman. Selain itu, kita juga harus mengawasi Biantara. Bab 719. Usai mendengar itu, Gilang pun mengangguk seraya berkata, perkataan ayah benar, meskipun sangat percaya pada Biantara, kita tetap harus waspada. Kemudian, pada saat itu, pengawal di luar melaporkan. Yang mulia, Tuan Biantara ingin bertemu dengan Anda. Raja Araria dan putranya saling memandang. Setelah itu, Raja Araria pun mengangguk seraya berkata, biarkan dia masuk. Biantara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu masuk ke ruang kerja dan melihat Raja Araria dan Gilang, dia segera menyapa dengan hormat. Yang mulia, Pangeran. Raja Araria berkata sambil tersenyum, Biantara, kamu datang pagi-pagi sekali. Ada apa? Biantara segera menjawab, Yang mulia, hari ini ada kabar dari istana bahwa hari pemujaan leluhur akan segera tiba. Ibu Suri berharap pasukan kerajaan Agrel bisa menangani acara tersebut. Raja Araria mengangguk sembari berkata, benar, biasanya urusan semacam ini memang ditangani oleh pasukan kerajaan Agrel. Biantara berkata sambil tersenyum, kalau begitu, hamba akan melaporkannya ke istana. Usai mengatakan itu, Biantara tidak terlalu memikirkannya. Sebab, urusan semacam ini memang selalu diurus oleh pasukan kerajaan Agrel. Namun, tiba-tiba Gilang berkata, ayah, bagaimana kalau aku menemani Biantara ke sana? Raja Araria tertegun sejenak, tetapi dia segera memahami maksud putranya. Biantara juga terkejut, tetapi dia hanya merasa bahwa Gilang mungkin ingin meringankan beban ayahnya. Raja Araria berkata, baiklah, kamu bisa membantu Tuan Biantara untuk mengurus hal ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Gilang sontak berkata sambil tersenyum, Tuan Biantara, ayo kita pergi. Pangeran, silakan, ucap Biantara seraya tersenyum. Kemudian, keduanya pun berangkat ke istana. Pada saat ini, Senia sedang bermain dengan Kaisar Cilik. Ketika melihat Biantara dan Gilang datang bersama, dia pun berkata sambil tersenyum. Upacara pemujaan leluhur memang penting, tapi untuk apa keponakanku sampai datang kemari? Biasanya Tuan Biantara akan mengurus semuanya. Aku juga cukup puas dengan hasil kerjanya. Jika membahas tentang hierarki, Senia dan keempat raja memiliki status yang setara. Itu sebabnya, Gilang bisa dianggap sebagai keponakannya. Mendiang Kaisar adalah kakak dari para raja. Ketika berbincang secara pribadi, Senia seringkali memanggilnya seperti itu. Hal ini berlaku pula untuk Giandra. Gilang segera berkata sambil tersenyum. Yang mulia, ayah hamba meminta hamba untuk melakukan sesuatu, jadi hamba tidak memiliki pilihan lain. Senia menanggapi, hehe, ayahmu memang ketat, tapi baiklah, kamu bebas melakukan apapun yang kamu suka. Setelah itu, Senia mendekati Biantara dan berkata dengan santai. Biantara, kamu selalu mempersiapkan upacara pemujaan leluhur setiap tahun. Aku sangat puas dengan kinerjamu. Dengan mengajak Gilang kali ini, kamu harus melakukan pekerjaan yang baik seperti biasanya dan mengikuti aturan yang ada. Kalau ada masalah, silakan datang ke istana untuk melaporkannya padaku. Kemudian, Senia tersenyum lembut kepada Biantara dan menepuk pundaknya dengan gembira.
Hal ini membuat Biantara tertegun sejenak, tetapi dia segera merespons dengan hormat. Yang mulia, hamba pasti akan menangani tugas ini dengan baik. Oke, aku selalu merasa tenang selama kamu yang mengurusnya. Baiklah, kalau nggak ada hal lain, kalian sudah boleh pergi. Pelayan, tolong berikan teh terbaikku untuk Tuan Biantara. Oh, iya, berikan juga beberapa kepada Raja Ararya, perintah Senia. Tak lama kemudian, seorang pelayan segera membawa sebuah kotak kecil yang berisi teh dan memberikannya kepada Biantara. Segera setelah itu, seorang pelayan lainnya, mengeluarkan sebuah kantong dan kotak lainnya, lalu dia mengambil beberapa macam teh dan memasukkannya dalam kotak tersebut. Kemudian, dia baru memberikannya kepada Gilang. Tindakan sederhana ini membuat Gilang memicingkan matanya. Sementara itu, raut wajah Biantara tampak sangat suram. Bab 720. Gilang menyipitkan matanya. Setelah melihat semua ini, dia menoleh dan melirik Biantara sekilas. Biantara tampak gugup. Mereka berdua menyadari masalahnya. Hanya saja, Gilang merasa marah, sedangkan Biantara malah merasa khawatir. Penyebabnya adalah trik kecil Ibu Suri ini. Pemberian sebuah kotak hadiah mengungkapkan banyak masalah. Poin pertama adalah hadiah ini khusus dipersiapkan oleh Ibu Suri untuk Biantara. Bahkan, barang ini sudah dibungkus dengan kotak. Poin pertama ini merupakan yang paling sederhana dan memang tidak bisa menjelaskan semua masalahnya, tetapi masih ada poin kedua. Poin kedua adalah Ibu Suri memang sudah mempersiapkan hadiah dan Gilang merupakan putra Raja Ararya, jadi seharusnya status Gilang lebih tinggi dari Biantara. Namun, Ibu Suri malah menyerahkan hadiah kepada Biantara terlebih dahulu, lalu menyerahkannya kepada Gilang. Tindakan ini sudah cukup menunjukkan banyak masalah. Raut wajah Biantara sangat masam. Jika Gilang bisa menyadarinya, tentu saja Biantara juga sama. Apa maksud Ibu Suri? Jangan-jangan, Ibu Suri berniat menghasut dirinya dan Raja Ararya. Tidak masalah jika Ibu Suri melancarkan siasat yang rumit. Masalahnya, ini hanya trik kecil. Biasanya, trik seperti ini yang bisa menunjukkan niat seseorang. Kebenaran sering ditemukan dalam hal-hal yang detail, ini adalah prinsip yang diyakini Biantara. Pada dasarnya, hal yang lebih besar pasti direncanakan dengan cermat. Hal-hal seperti ini juga bisa disembunyikan dan dimanipulasi. Sebaliknya, hal sepele malah lebih mencurigakan. Saat ini, sudah jelas Ibu Suri menggunakan trik kecil untuk memicu konflik. Biantara ingin menjelaskan, tetapi, dia tidak tahu bagaimana caranya. Apalagi saat melihat tatapan Gilang yang muram, Biantara menjadi gugup. Ibu Suri diam-diam merasa senang ketika melihat ekspresi Biantara dan Gilang. Kala ini, hadiah untuk Gilang juga sudah selesai dibungkus. Ibu Suri tersenyum dan berkata, Gilang, ini untukmu. Sampaikan salamku untuk ayahmu. Gilang tersenyum dan menyahut, terima kasih, Ibu Suri. Kemudian, Gilang mengambil hadiah itu, lalu pergi. Sementara itu, Biantara juga mengambil hadiah dan mengikuti di belakang Gilang. Ekspresi Gilang tidak terlihat senang ataupun marah. Dia menyembunyikan perasaannya dengan baik tadi. Namun, Biantara yang jeli tentu menyadari bahwa raut wajah Gilang sangat masam. Biantara pun merasa khawatir. Biantara mencoba mencari tahu pemikiran Gilang dengan berucap, Tuan Gilang, mungkin saja hari ini Ibu Suri merasa senang makanya dia memberikan hadiah. Biasanya, dia nggak pernah. Mendengar ucapan Biantara, Gilang tertawa dan menyela. Mungkin memang begitu. Jawaban Gilang yang singkat membuat raut wajah Biantara makin masam. Biantara segera menjelaskan. Tuan Gilang, aku merasa sepertinya Ibu Suri akan bertindak. Tindak tanduk Ibu Suri hari ini jelas-jelas bertujuan untuk menghasut kita. Tuan Gilang, jangan terjebak. Biantara bukan mengada-ada, ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Biantara tahu mungkin tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang dan masalah ini masih membutuhkan penjelasan. Namun, dia harus mengatakannya. Jika tidak, kemungkinan Gilang akan curiga. Hanya saja, Gilang hanya tersenyum sesudah mendengar perkataan Biantara. Dia berujar. Tuan Biantara, itu hanya hadiah, kenapa kamu begitu gugup? Bab 721. Gilang melanjutkan, waktu ayahku memberimu posisi kepala eksekutor, bukannya dia juga bilang itu hanya hadiah. Setelah itu, Gilang langsung berjalan masuk ke kediaman Raja Ararya. Ekspresi Biantara menjadi masam begitu mendengar ucapan Gilang. Biantara tahu dirinya telah menjadi target siasat mematikan. Tujuannya adalah memicu kecurigaan Raja Ararya kepada Biantara. Jika kecurigaan itu makin mendalam, Biantara pasti akan mati. Biantara menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Dia diam-diam menebak apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Biantara teringat seseorang, Wira. Pasti Wira yang memikirkan ide ini. Biantara pun membatin. Menghasut memang cara paling efektif untuk mengadu majikan dan bawahan. Tapi, Raja Ararya nggak akan berbuat apa-apa kepadaku hanya karena merasa curiga. Bagaimanapun, aku sudah mengabdi kepada Raja Ararya selama bertahun-tahun dan kesetiaanku nggak perlu diragukan lagi. Biantara menarik napas dalam-dalam. Setelah mempertimbangkannya, dia baru merasa tenang. Sementara itu, Gilang yang kembali ke kediaman Raja Ararya masuk ke ruang kerja ayahnya. Dia menceritakan semuanya kepada Raja Ararya. Raut wajah Raja Ararya menjadi muram setelah mendengar cerita Gilang. Raja Ararya merenungkan masalah ini dan jari-jarinya mengetuk meja. Kemudian, Raja Ararya berucap.
Gilang, menurutmu, apa mungkin ini trik Ibu Suri? Bisa jadi, dia bekerja sama dengan Wira untuk menghasut kita. Raja Araria masih berpikir secara rasional. Bagaimanapun, dia merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Gilang mengangguk sesudah mendengar tanggapan Raja Araria, lalu berkomentar. Ayah, aku juga sependapat. Kemungkinan besar ini trik Ibu Suri, tapi aku sudah mengingatkan Biantara. Raja Araria mengangguk dan menimpali. Nggak ada salahnya kamu mengingatkan dia. Kadangkala, terlalu membebaskan seseorang bukan hal yang baik. Lagi pula, trik Ibu Suri ini malah akan membuat Biantara makin menunjukkan kesetiaannya. Raja Araria melanjutkan, hanya saja, bisa-bisanya Ibu Suri memainkan sandiwara yang begitu buruk. Benar-benar konyol, apa dia menganggap aku itu anak kecil? Raja Araria menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi dingin. Gilang juga berpikiran sama karena hal ini begitu kebetulan. Sebenarnya, tadi Gilang juga merasa sangat kesal. Namun, setelah merenungkannya, dia pun menebak bahwa ini adalah trik Ibu Suri. Apabila Ibu Suri memang berhubungan dengan Biantara, seharusnya Ibu Suri menghindar dan bukan bersikap begitu ramah. Kalau tidak, bukankah rahasia mereka akan ketahuan? Raja Araria berpesan. Tapi, Gilang, tetap utus seseorang untuk mengawasi Biantara dengan ketat. Sekalipun Ibu Suri hanya bersandiwara, dia juga berniat untuk merekrut Biantara. Apa kamu mengerti? Gilang mengiyakannya, dia tentu memahami ucapan ayahnya. Di sisi lain, Wira menyuruh Danu dan lainnya membeli beberapa barang berharga di ibu kota. Setelah memasukkan semua barang itu ke dua kotak, mereka pun berangkat ke kediaman Raja Kresna. Sebelum datang, Wira tidak membawa uang. Namun, dia membutuhkan uang untuk melakukan semua ini. Ibu Suri yang mengetahuinya sudah mengutus orang untuk mengantar uang dalam jumlah banyak secara diam-diam. Wira yang menunggangi kuda pun pergi ke kediaman Raja Kresna. Sementara itu, banyak rakyat dan juga pasukan kerajaan Agrel di jalanan yang melihat situasi ini. Bukan hanya itu, banyak orang yang bersembunyi juga memperhatikan hal ini. Dengan demikian, kabar ini langsung tersebar di ibu kota. Biantara yang mengetahui informasi ini terlebih dahulu menyipitkan matanya dan berucap. Wira, kamu memang pintar. Kamu bilang kamu nggak berniat membunuhku, tapi sekarang kamu sudah mulai bertindak. Nggak masalah, karena aku sudah tahu niatmu. Mulai hari ini, aku nggak akan menunjukkan kelemahanku. Biantara mendengus, lalu keluar dengan membawa buku catatan. Di dalam buku ini tertulis nama orang-orang kepercayaannya. Biantara ingin menggunakan buku ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Araria dan menghilangkan kecurigaan Raja Araria kepadanya. Biantara tidak akan membiarkan orang lain mencurigainya. Dia juga tidak ingin kalah.